Welcome to Kolonial, program podcast yang siap menjajah seluruh trending topik yang ada di media sosial kalian. Aku Isabel. Dan aku Javi, dan kita berdua siap untuk mengkolonisasi topik ini, guys. Oke, hari ini kita mau menjajah topik apa, Javi? Kita bakal menjajah topik yang sebenarnya ini kata-kata ya, Bel ya, kayak kata yang sering diucapkan Gen Z. Langsung aja kita ucapin bareng ya. Oke. 1, 2, 3, burnout. Ya, ini aku rasa ya burnout juga lagi menjajah isi-isi pikiran kita semua. Yes. Yang emang lagi dilanda life crisis, atau mungkin Javi ada istilah lain buat kakak-kakak? Mid quarter life crisis. Ya, buat Ya, kakak-kakak itulah. yang usianya 20 tahunan. Be careful. Ya, semangat terus ya Kak ya. Kita sama-sama terbaik. berjuang. Yes. Aku merasa bahwa kata burnout ini udah lama banget muncul. Dari aku SMP mungkin ya, Oh iya. sampai SMA, terus akhirnya sekarang kita jadi maba. Aduh. Jadi lumayan melekat ya Kak sama kata-kata itu. Tapi aku kadang tuh juga masih kayak kebalik-balik gitu loh. Oh Masih iya? bingung definisi burnout itu apa. Kira-kira Profesor? Menurut profesor ya, Profesor Burn- Javi. out adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang berdampak pada penurunan motivasi dan kinerja seseorang, Bel. Setahu aku kondisi ini tuh kayak kasih efek samping yang signifikan Betul. ke Dan performa tubuh. yes, dan kondisi ini tuh bisa muncul kalau seseorang itu terlalu banyak menginvestasikan, oh my god, sorry banget ya, Pelan-pelan Prof. menginvestasikan emosi, intelektual, dan fisiknya pada pekerjaan tanpa adanya upaya untuk pemulihan diri, Bel. Berarti kayak memforsir tubuh tanpa memberikan waktu untuk istirahat. Betul. Ya, kalau misalnya ya kita bahas tentang itu, apakah hal ini tuh benar-benar ada atau enggak sih? Karena kan burnout tuh bukan sesuatu yang nyata ya. Iya. Tapi memang aku pernah baca ya, risetnya tuh ada loh. Oh iya. Kalau nggak salah aku baca tuh dari Deloitte 2024. Jadi datanya masih fresh. 50% dari pekerja Gen Z itu mengalami burnout. Wow. Dan ini penyebabnya macam-macam. Ada mulai dari tuntutan pekerjaan yang jelas karena Oke. pekerja ya, job desk-nya macam-macam, dan mungkin mereka dengan sekarang kan pace orang kerja di kehidupan yang sudah modern dan terdigitalisasi itu makin cepat. Jadi makin banyak tekanan pikirannya. Terus tekanan finansial ya Kak. In this economy. Tolong banget. In this economy kita gak bisa dikit-dikit healing. Aduh, Ya. ntar bokeh ya Kak ya. Terus yang kedua, ekspektasi tinggi. Ini dari personal dan juga eksternal. Habis itu kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi. Mungkin ini juga balik lagi ke ekspektasi ya. Iya. Kita nih, kami alumni SMA yang punya ambisi dan ekspektasi internal untuk mengikuti dan aktif dalam kegiatan selama menjadi siswa. Kamu udah join berapa organisasi, Bro? Kalau aku sih Bel, kayaknya sekitar I think 5 lah ya. 3 Tolong. tahun 5 organisasi. Tolong banget. Kalau kamu sendiri berapa Bel? Aku hitung-hitung 3 organisasi, tapi juga join 2 klub lomba, kayak debat sama kepramukaan gitulah. Kayaknya sama aja ya kayak. Sama aja. Sama aja Ini nih berangkat 5. dari keinginan masing-masing. Betul. Tapi kalau misalnya kita terlalu memforsir dan nggak kasih jeda, Mhm. ya kami berdua juga bakal burn out. Yes. Tapi pertanyaannya ya, kan ini bahasnya Gen Z banget. Mhm. Dipikir-pikir tuh orang dulu nggak ada loh burn out gini tuh. Iya juga ya Bel. Kalau dipikir-pikir kayak bayangin ya opakmu nih atau omakmu nih kayak aduh opa oma pusing nih burnout parah kan nggak mungkin banget. Pusing in this economy, burn out itu sehari-hari, bayangin aja. Iya kan kayak orang zaman dulu ya ampun Penjajahan, zaman penjajahan. nih kayak lagi kerja paksa kerja rodi nih ya kan dipaksa nih terus kayak bro sis Udah udah. gua burnout nggak mungkin. Nggak bisa. Ya benar-benar. Tapi ya, walaupun kita bilang zaman dulu nggak ada burnout, bukan berarti mereka nggak mengalami. Iya juga Hanya sih. saja istilahnya belum ada. Kalau sekarang kan udah kena westernisasi dan modernisasi ya. Makanya istilahnya bisa muncul. Zaman dulu tuh tetap ada, Bro. Tapi perbedaannya adalah mereka belum mengenal bahwa mereka tuh sedang berada di bawah tekanan stres yang berkepanjangan. Terus akhirnya ini memberikan dampak efek samping. Bisa kena di mentalnya nggak sih Bel? Iya, ini ada penelitiannya juga. Oh iya? Iya, kalau aku lihat itu ada dari Halodoc sama jurnal UIN Riau. Oke. Itu dikatakan bahwa stres berkepanjangan tanpa usaha untuk melepas atau mencari solusi bisa bikin disregulasi emosi. Oh. Bener gak ya disregulasi? Bener ya?
Harusnya sih. Ya, disregulasi emosi ini mencakup kesulitan mengelola emosi. Misal kita lagi marah, nggak mood, nggak ngerti cara melampiaskannya dengan baik dan benar gimana. Jadi malah bisa menyakiti orang lain. Gitu. Aduh, jangan sampai Terus ya. bisa mudah tersinggung, nggak mood lagi nih. Terus dikit-dikit tersinggung sama omongan orang lain yang bahkan nggak ada kaitannya untuk bikin kita marah. Betul. Dan yang terakhir ya mengalami depresi sih, Oke. paling parah itu. Jadi kalau aku simpulin ya, Mm-mm. burnout itu bakal tetap ada nggak sih, Tetap Bel? ada di semua generasi itu pasti mengalami. Aku Iya. mungkin besok mengalami, kamu besok mengalami, kalian juga mungkin besok mengalami. Tapi itu hal yang lumrah guys, nggak usah overthinking. Iya, maksudnya kayak itu bukan hal yang tabu gitu nggak sih? Jadi nggak perlu takut kalau udah ngerasa burnout berarti waktunya kita istirahat. Betul. Dan bukan berarti berlindung ya. Aku nemuin banyak banget orang yang berlindung di kata burnout tau. Oh iya juga ya, khususnya para Gen-Z nih emang. Iya, karena emang berangkatnya kan di generasi kita ya kata-katanya. Emang ya. Kena tugas 4 tugas nih dalam 1 minggu, harus selesai seminggu kemudian. Aku udah burnout banget. Bro, namanya hidup ya. Kita kerja, kita jadi siswa pasti dapat tanggung jawab dong. Betul. Ya namanya menyelesaikan tanggung jawab pasti capek. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kadang pelaku ya kan, tapi Kadang pelaku. kadang korban. Gimana ya? Tapi ya kita harus tahu bahwa balik lagi definisi burnout udah kita jelasin, jadi jangan sampai salah kaprah lagi. Betul. Gimana kalau menurut Javi, ada nggak solusi untuk menghadapi burnout ini? Sebenarnya solusi itu pasti selalu ada ya. Tapi kalau aku lihat burnout ini memang dia tuh udah berangkatnya itu memang udah dari awalnya gitu. Kayak Apa? yang pertama mungkin dari pemerintah. Wih, Iya nggak sih? ada urusannya sama government. Ada. Oh, aku tahu. Gimana, Mungkin gimana dari government ya. Kita coba flashback dikit nih Oke. ke penyebabnya, yaitu Oke. ketidakstabilan finansial in this economy, Kak. Back In this again. economy. Back again ya. Yes, mungkin ada sangkut pautnya dengan pemerintah, yaitu harapannya bisa meregulasi finansial atau ekonomi dengan baik, Yes. terus menindaklanjuti fenomena inflasi. Karena dengan adanya inflasi ini orang kerja 12 jam itu bukan tambah kaya, tapi hanya demi sesuap nasi. Itu yang miris sih. Iya sih. Jadi jujur. ujung-ujungnya ya memang mereka mau nggak mau memforsir dirinya mereka untuk makan, untuk bertahan hidup. Kapasitas fisiknya mereka mungkin nggak sampai sana, tapi demi bisa bertahan hidup. Betul. Jadi kayak udah kokoh ya istilahnya. Selain pemerintah, apalagi Jaf? Menurutku yang paling kena itu juga di budaya. Enggak Budaya? sih. Apa aja budaya? Maksudnya no offense ya, bukan bermaksud ya. Kayak Kenapa budaya. nih? Kenapa nih? Enggak bermaksud ya teman-teman. Cuman kayak aku lihat-lihat kalau semisal teman-teman dari bule nih. Bule, oke, dari luar Dari negeri, luar negeri di luar deh. benua Asia. Betul. Oke. Mereka tuh kalau kerja, kalau misal lebih dari I don't know, pokoknya lebih dari jam kerjanya nih. Misal pulang jam 5 nih. Lu kalau misalnya kalau mau istilahnya di sini lembur ya, Overtime. overtime. Kalau overtime kayak bakal kena denda gak sih? Setauku. Oh iya, jadi mereka disiplin waktu. Betul. Sedangkan di sini masih belum bisa sedisiplin itu ya Iya. terhadap pelaksanaan jam kerja dan sejenisnya. Betul banget, Bel. Disiplin waktu itu penting. Dan aku mau nambahin sih, dari disiplin itu ada 2 poin penting yang mungkin bisa menutup solusi hari ini, Oh iya, yaitu regulasi diri dan manajemen waktu. Ini tuh butuh disiplin maksimal, parah, mentok notok gitu udah. aduh, udah sampai kayak paling puncak nih ya. Udah parah itu. Jadi kita harus bisa manage waktu. Gak apa-apa kalau mau belajar, memang sanggup belajar 12 jam nonstop, tapi di sela-sela break manfaatkan itu untuk bersosialisasi, refreshing dan sejenisnya. Yes, betul banget. Dan memang faktanya nih guys, ini terakhir nih ya. Ya, terakhir banget. Terakhir nih, emang kita tuh nggak bisa tuh guys kerja yang kayak enak-enak. Pasti capek, pasti capek. Capek itu pasti tetap ada ya kan. Ya, namanya hidup menjalani tanggung jawab pasti capek. Betul, pasti ada capeknya. Tapi kita harus pinter-pinter lah ya untuk Yes. mengatur diri agar tetap Ras. Yes, Ya kita capek itu normal asalkan nggak terlalu berlebihan lah sampai Ya. melampaui batas kemampuan kita. betul. Oke, dengan itu berarti kita sudah berhasil menjajah isi kepala para sobat-sobat Gen Z. Semoga insight-insight baru ini bisa membuat kalian semakin terbuka sudut pandangnya dan bisa menanggapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, salah satunya burnout ini dengan cara yang tepat Betul. ke depannya.
Oke, aku Isabel. Dan aku Javi. Terima kasih udah menyaksikan Kolonial, dan kami akan lanjut membabat habis menjajah topik-topik yang sudah ramai di media sosial selanjutnya. See you next time. See you.